Sementara itu, ketika Ren mencoba untuk melarikan diri, Xiaojin meminta sang MC untuk segera memasuki mobil. 上车。 Secara bersamaan, Xiaojin menemukan keberadaan Ren Xiaosu. Rombongan yang tersisa terlihat berhasil menyelamatkan diri memasuki Kaien alias Ngarai. Sedangkan kelompok serigala yang sebelumnya menyerang mereka tidaklah berani memasuki tempat ini. Yang artinya, semua penjelasan Ren Xiaosu mengenai kejadian yang pernah dia alami di tempat ini memanglah benar adanya. Di mana kelompok serigala yang dulu sempat mengejarnya memanglah tidak berani memasuki Ngarai. Tapi entah apa yang membuat mereka takut untuk memasukinya masihlah menjadi misteri. 没想到这个刘明小子没撒谎。唉，我们得救了，得救了。 Merasa bahwa tempat ini aman, Liu Min lantas mengusulkan untuk mendirikan kemah. Menunggu kelompok serigala pergi, barulah kembali ke benteng 113. Namun menurut Ren Xiaosu, dia tidaklah akan kembali menggunakan rute yang sama. Hal ini dipertegas oleh Xianchu. Mereka lebih baik melanjutkan perjalanan ke benteng 112 saja. Melihat tikus mati yang dibawa Ren jelas membuat Liu Min terkejut. Sebenarnya untuk apa dia membawanya? Ren menjelaskan, ya buat makanlah. Pasalnya mobil pick-up pembawa makanan tertinggal di luar Ngarai. Untuk bertahan hidup di alam liar, mereka harus memakan apapun yang ditemukan. Di momen ini, Ren lantas menyadari tindakan Xiaojin barusan bukan ingin menyelamatkan dirinya, melainkan membutuhkan bantuannya untuk bertahan hidup di alam liar. Terlebih lagi menurut analisis Istana Kuno, kemampuan bertahan hidup Ren Xiaosu berada di tingkat master. Ya iyalah master ya guys ya, tikus aja diembat ya kan? Beberapa saat kemudian mengetahui bahwa semua persediaan makanan mereka tertinggal di mobil pick-up dan di tempat ini tidaklah ada sesuatu yang bisa dimakan. Xianchu lantas meminta mereka untuk beristirahat, serta secepat mungkin keluar dari Ngarai. Melihat Liu Min kelaparan, Ren Xiaosu justru sempat-sempatnya menawarkan tikus kepadanya. Mengetahui kalau Ren Xiaosu memiliki kemampuan mencari makanan di alam liar, Xiaojin lantas memberikan pisaunya kepada Ren dengan imbalan kalau Ren haruslah mencarikan makanan untuknya. Tidak berselang lama, ketika Ren sedang melihat-lihat pisau barunya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah suara menuju lokasinya yang ternyata berasal dari ribuan serangga pemangsa. 不对，上面有什么？ Di tengah-tengah kepanikan luar biasa menghadapi serangan serangga, Ren justru mendapatkan misi menyelamatkan 10 orang dari Ngarai. Bahkan 1 orang yang berhasil dia selamatkan sempatnya salah mobil dan mengatakan kalau dia tidaklah memiliki kunci mobil ini, sehingga mengharuskan Ren kembali berjibaku melawan serangan serangga. Meski mereka berhasil melarikan diri, tapi naas kejadian ini kembali menimbulkan korban jiwa. Pasca kejadian barusan, misi Ren Xiaosu untuk menyelamatkan 10 orang dinyatakan selesai, serta mendapatkan imbalan 1 peningkatan kekuatan. Meski pada dasarnya Ren hanya menyelamatkan 3 orang dengan usahanya sendiri, tapi karena total anggota yang selamat 11 orang, hal itu masihlah dianggap sebagai 10 penyelamatan. Sementara orang yang baru saja diselamatkan Ren langsung mengucapkan terima kasih, sehingga membuat poin 100 ucapan terima kasih Ren bertambah. 来，你再说句谢谢。好。
Ketika memasuki ngarai lebih dalam, rombongan dikejutkan dengan puluhan mayat tentara bayaran yang terlebih dahulu mendatangi tempat ini. Ren lantas beranggapan mayat-mayat ini pastilah diakibatkan oleh serangan serangga, yang artinya di lokasi tersebut memanglah tersembunyi banyak misteri. Setibanya di lokasi yang aman dan memiliki pemandangan sangat indah, sangat berbeda dari lokasi-lokasi yang pernah mereka temui. Salah satu orang mencoba untuk mengambil daun yang terjatuh, tapi Ren Xiaosu langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa di alam liar mereka tidaklah boleh bertindak ceroboh. Hal itu bisa saja merenggut nyawanya. Kejadian yang baru saja mereka alami bikin Liu Min tambah panik selain menyalahkan Luo Xinyu yang kekeh manggung di benteng 112. Dia juga menyalahkan Xianchu yang masih aja bertekad untuk memasuki ngarai daripada kembali ke benteng 113. Xianchu mengatakan, hal ini merupakan jalan yang mereka miliki. Jika kembali dari ngarai, mereka justru akan menjadi makanan kelompok serigala. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, mereka haruslah bekerja sama, bukan saling menyalahkan satu sama lain, serta meminta mereka untuk kembali beristirahat di tempat ini. Di tengah-tengah diskusi untuk mencari rute terbaik, Liu Min lagi-lagi ngoceh sana-sini, serta menyalahkan Xianchu sebagai komandan pasukan. Kelakuan Liu Min ini jelas memancing kemarahan Xianchu, di mana dia tidaklah memaksanya untuk ikut rombongan. Kondisi yang mereka alami ini juga di luar pengetahuannya. Untungnya, sebelum terjadi keributan yang lebih besar, Xiao Jin tiba-tiba mengatakan kalau dia lapar dan meminta Ren Xiaosu untuk berbagi daging tikusnya sebagai imbalan belatinya. 没有， 您有什么忌口吗？您坐好，我现在就给您弄吃的去。 Sambil membakar daging tikus, Ren meminta Xiao Jin untuk tidak pernah memalingkan pandangannya dari hutan. Pasalnya di dalam hutan banyak tersembunyi ancaman. Selama dia fokus menatap hutan, maka ancaman akan sedikit berkurang. Mencium bau daging panggang bikin Liu Min dan anggota yang lainnya sedikit ngiler. Tapi setelah mengingat kalau itu daging tikus seketika membuatnya mual. Tingkah Liu Min ini jelas dianggap Ren konyol. Jika dia ingin makan enak, maka carilah di kedalaman hutan. Saat ini mereka hanya memiliki daging tikus. Melihat Xiao Jin lebih dekat, bikin Ren penasaran sebenarnya kemampuan apa saja yang dia miliki. Tapi sayang, istana kuno tidaklah mengizinkan Ren untuk mengetahuinya. Sehingga Ren Xiaosu mencoba untuk menggunakan kemampuan menyalin kekuatan kepada Xiao Jin. Tapi ternyata... 随机抽取对方无权限展示跳皮筋，是否？ Tidak lama, Xiao Jin bertanya kenapa Ren selalu saja memanggang daging hasil buruannya. Ren menjelaskan, saat makan dan minum di alam liar, memanglah harus dimasak terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Tapi menurut Xiao Jin, demi bertahan hidup, dia tidaklah memperdulikan rasa sakit. Bedeh, ini cewek langka ya guys ya. Sementara Xiao Jin dan Ren menikmati daging tikus, kelompok lain justru mengalami perdebatan mengenai makanan apa yang akan mereka konsumsi. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling menyembunyikan sisa makanan yang mereka miliki, serta menyudutkan Luo Xinyu yang dikatakan masihlah memiliki makanan cadangan. Tindakan salah satu orang ini jelas kembali memancing kemarahan Xianchu. Mereka seharusnya memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini dan mencari makan, bukan saling menjatuhkan. Bukannya nurut, orang ini justru memprovokasi. Dari mana mereka bisa menemukan makanan? Pasalnya tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berani memasuki hutan. Secara bersamaan dengan hal ini, Ren Xiaosu mendapatkan misi untuk membantu mereka mendapatkan makanan. Sehingga Ren mengatakan bahwa salah satu di antara mereka membawa banyak makanan ketika memasuki ngarai. Hal ini lantas seketika membuat misi Ren selesai, serta mendapatkan imbalan teknik menyalin kekuatan orang lain. Nah, Mimin jelasin ya guys ya.
Setiap kali Ren menggunakan kemampuan menyalinnya, kertas tekniknya akan menghilang. Jadi setiap kali Ren ingin menyalin teknik orang lain, dia haruslah terlebih dahulu mendapatkan misi dengan imbalan teknik menyalin. Jadi kalau Ren punya 10 kertas penyalin, maka dia bisa 10 kali menyalin, dan seterusnya. Paham ya guys ya? Orang ini jelas tidaklah mau memberikan makanan yang susah payah dia bawa, dengan alasan bahwa dia tidaklah tahu kapan mereka bisa keluar dari tempat ini. Meski Xianchu mencoba untuk memintanya dengan cara sopan, bapak ini justru semakin ngeyel, bahkan menyerangnya. Di momen ini, orang kedua yang mencoba menyerang Xianchu justru dikejutkan kalau ternyata dia memiliki kekuatan super untuk menciptakan Kage Bunshin. Selain memiliki kekuatan luar biasa, Kage Bunshin ini juga kebal terhadap serangan apapun. Bede, gimana guys? Seru ya kan alur cerita di episode kali ini? Ternyata Xianchu juga memiliki kekuatan super ya kan? Pasti di episode-episode selanjutnya bakalan lebih seru ya kan? Jadi biar kalian gak ketinggalan updatean video-videonya, langsung aja di subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa lagi di channel Cok Santuy and bye. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be a